Mbak Carlo sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Kita bersama di acara Misoyo Mino. Ning apa ana tresna yen kudu pisah? Ning apa kowe janji yen mung gawe bunga? Lungamu gawe gelo nyiksa atiku lara. Aku wong isih urip mbok anggap wis tanpa nyawa. Ning apa kowe janji yen mau ngapusi? Ning apa kowe ning ati yen mau nglarani? Tresnamu wis ilang garing kegawa angin. Yen ngerti kaya ngene kenal kowe ora pengen. Larane ati iki nganti kapan ora ngerti. Seprene ora ana wong sing nambani. Larane ati iki nganti kapan ora ngerti. Marine yen kowe bakal ngugemi janjimu. Iya. Kita goyang dulu. Goyang dulu dong, Bang. Tetap semangat biar imun tubuh kita juga kuat dan tinggi. Betul sekali. Salam sehat, salam berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal yang menggembirakan pada hari ini semoga kesehatan dan kesuksesan selalu bersama kita. Kita bertemu di program acara Miyoso Mino. Nah, kebetulan acara ini akan kerja bareng dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Purski Panjang, Ya, seneng banget ya kali ini ya. Lah ya senang. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Betul, dan kita berharap program ini nanti akan terus berlanjut karena ini akan sangat-sangat menginspirasi para pemirsa kita semuanya. Lebih-lebih tamu-tamu kita yang akan kita ajak ngobrol ini Mas Pur ya. Sudah hadir siapa ini Mas Ejo? Ya, pada hari ini atau tamu kita kali ini kita nanti akan bersama-sama mengikuti program acara kita ini Misoyo Mino, tapi kita akan mengambil tema UKM pengolah dan pemasar hasil perikanan. Nah, ini ada di sebelah kanan saya sudah ada bapak-bapak yang kita hormati. Salah satunya ada Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongko MSI. Beliau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Bapak sehat? Ya. Terima kasih. Siap ngobrol-ngobrol ya Pak? Ya. Tetap semangat ya. Ini Pak Bayu ini luar biasa Mas. Kenapa? Ini beliau ini contoh yang saya idolakan. Loh kok bisa? Karena namanya bagus sekali. Bayu. Bagus dan juara. Juara Mas, nah, iya. Juara. Ya tak pas-pas. Oke. Kemudian nanti kita juga akan ngobrol juga dengan Bapak RB Dwi Wahyu. Beliau Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY. Bapak sehat juga? Matur nuwun. Niki nuwun sewu lho. Aku tuh kenal dan akrab dengan beliau tuh dengan sebutan Pak Duwe gitu. Bagaimana Pak nanti? Nggak apa-apa aja Pak? Nggak apa-apa. Punten sangat ya Bapak J. Oke, dan di antara kita yang paling cantik juga ada. Yang dekat kamu, ya kamu yang kenalin dong. Loh, kenalin ini. Beliau ini salah satu penggerak UKM. Wah, ini dari Fania Food. Mbak Hani Kosdaryanti. Salam, Mbak Nuwun Sewu, kalau cerak teman saya siap-siap tisu basah yang banyak ya Mbak ya. Mbak Yar tak jak salaman. Nggak boleh, pandemi seperti ini nggak boleh salaman. Salaman ala-ala corona tetap jarak jauh aja. Nah yuk karo melurut ali-ali. Oh ya itu modus namanya Mas. Oke, pemirsa tetap bersama kami di program acara ini karena bahasan-bahasan tentunya nanti hal-hal yang asik kan kita bahas di sini dan semoga info ini bermanfaat buat Anda semuanya. Dan untuk melengkapi acara kita akan saksikan tayangan yang berikut ini terkait dengan tema acara kita, upaya peningkatan konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini dia tayangannya.
Pembangunan kelautan dan perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini berjalan sesuai visi arahan pembangunan Gubernur DIY, yakni menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai program kegiatan yang strategis dan terarah, mulai dari hulu ke hilir, yakni dari pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan kawasan kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, iptek dan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi produksi dan produktivitas, sarana dan prasarana, pengembangan ketersediaan ikan, distribusi, mutu keamanan pangan dan peningkatan usaha serta investasi, memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan, pengembangan budaya makan ikan, dan lainnya. Tak hanya itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut mendukung dan mengembangkan program perikanan budidaya, seperti pembenihan, pembesaran, pengolahan maupun pemasaran melalui pengembangan iptek serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus berupaya membina UKM atau usaha kecil dan menengah yang mengolah hasil perikanan laut maupun budidaya. Ketersediaan ikan yang melimpah baik dari perikanan tangkap maupun budidaya membuat UKM atau UPI berlomba serta berinovasi untuk mengolah hasil perikanan agar dapat lebih diminati masyarakat. Beberapa UKM yang mengolah dan memasarkan hasil perikanan, salah satunya adalah UPI Minatayu Daun Salam. UPI Minatayu Daun Salam yang berada di Sedayu, Bantul, berdiri sejak tahun 2007 ini, berkembang dari tahun ke tahun dengan mengolah ikan tuna segar menjadi beberapa macam olahan lezat, di antaranya filet tuna, pepes tuna, dan rolade tuna. Olahan ikan UPI Daun Salam Minatayu mendapat sambutan baik dari masyarakat. Terbukti selama bertahun-tahun masih eksis, bahkan kini merambah ke pemasaran online. Setiap harinya, UPI Daun Salam Minatayu mengolah ikan tuna segar sebanyak 600 kg menjadi berbagai macam olahan seperti rolade, filet, pepes tuna, dan lainnya. Produk olahan UPI Daun Salam memiliki produk olahan yang cukup variatif. Pemasarannya menyasar hingga ke instansi pemerintah seperti rumah sakit maupun sekolah. Selama pandemi, UPI Daun Salam sempat terkena dampaknya, namun dengan kegigihannya hingga kini UPI Daun Salam tetap beroperasi. Tak hanya UPI Minatayu Daun Salam, Pohlasar Sarimina yang berada di Pakem, Sleman juga berinovasi mengolah ikan lele menjadi abon. Keunggulan abon lele yang dibuat adalah rasanya yang lezat, tidak amis, bumbu yang berasa, dan tidak menggunakan bahan penyedap. Pemasaran produk abon pun cukup variatif, yakni lewat pameran olahan pangan, secara grosir, dan via online. Produk abon lele Pohlasar Sarimina juga telah merambah ke berbagai daerah di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sumatera, bahkan negara Malaysia. Saat ini, Pohlasar Sarimina tidak hanya memproduksi abon lele saja, akan tetapi juga membuat abon dari ikan bawal, tuna, salmon, dan nila. Inovasi lain yang tidak kalah menarik adalah UKM Sidik Rizal yang berada di Galur Kulon Progo. UKM ini mengolah ikan wader menjadi keripik wader atau wader crispy. Dengan kemasan produk yang menarik serta dilengkapi izin PIRT, BPOM, dan sesuai standar kelayakan produksi, produk keripik wader Sidik Rizal mampu menembus berbagai swalayan se-DIY seperti Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Toko-toko maupun rumah makan di wilayah DIY juga menjadi sasaran penjualan produk Sidik Rizal. Produk keripik wader Sidik Rizal juga dapat ditemui di Galeri UMKM Bandara Baru Yia serta Tomira Kulon Progo. Selain sistem pemasaran secara langsung, Sidik Rizal juga melebarkan pemasarannya dengan memanfaatkan media sosial seperti IG, FB, dan WA. Oke pemirsa, tayangan yang barusan kita saksikan bersama tadi tentunya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu UKM pengolah dan pemasar hasil perikanan. Nah, kita akan menyapa yang pertama kali Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongko MSI. Pak nuwun sewu Pak, ini mungkin secara potensi perikanan kita ini termasuk yang terbesar di dunia loh Pak. Katanya begitu, itu yang besar jane produk apa ya? Panen ikannya atau apa iwak-iwaknya sing gede toh Pak sebetulnya? Iwaknya sama lautnya yang dua. Oh, loh, kekayaan Indonesia guys ini guys ya. Nah, baik perikanan ini napa nggih, tangkap maupun budidaya kan besar, tetapi pemanfaatannya masih rendah.
Nah ini bagaimana Pak memanfaatkan potensi perikanan menjadi hal yang bernilai. Tentu ini membutuhkan kreativitas dalam pengelolaannya. Mohon Pak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sedoyo Pak untuk mengawali acara kita ini Pak. Ya, jadi para pemirsa di mana saja berada, pada kali ini kita ketemu di acara Misoyo Mino, ya, salah satu program yang bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan kita maupun program-program yang harus kita capai. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kita menangani kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Jadi, dari mulai perbenihan ikan, budidaya ikan pembesaran, kemudian setelah panen, pengolahan dan pemasaran. Kita mempunyai potensi yang cukup besar, terutama di perikanan tangkap. Ini sebetulnya di WPP 573 ini kita ada hampir 1 juta ton ikan dalam 1 tahun. Ya. Namun kita sekarang baru bisa memanfaatkan sekitar 6.900-an ton per tahun, jadi masih sangat kecil. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan, yang program dan kegiatan kita juga sudah cukup banyak. Di antaranya kita punya pelabuhan perikanan yang ada di Sadeng, kemudian pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto yang sekarang masih dalam proses penyelesaian. Kemudian satu lagi nanti kita berencana akan membuat pelabuhan perikanan yang berada di Gesing, Kecamatan Pangkang, Kabupaten Gunung Kidul. Itu di perikanan tangkap laut. Memanfaatkan potensi yang ada di laut, karena memang visi dari Bapak Gubernur kan nanti kita itu menghadap ke selatan, di laut sebagai halaman depan. Ini kita sudah berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian di perikanan budidaya kita banyak teknologi-teknologi yang kita manfaatkan, karena kalau dari luasan jelas kita luasnya dibanding provinsi lain kita hanya sempit, hanya 318.000 km ya. Nah itu kita harus dengan teknologi, yaitu ada yang menggunakan sistem biofloc, kemudian ada juga yang menggunakan kintir dan lain sebagainya, itu untuk intensifikasi. Kemudian terkait dengan pengolahan ini ya, ini hadir di narasumber kita nanti dari pelaku yang merintis pengolahan ikan dari awal, dari masih kecil sampai sekarang sudah besar, sudah miliarder. Jadi sebetulnya yang menangani nanti di Buhani Tania Food ini sudah di Dinas Perindustrian. Nanti awalnya memang mitra kita. Iya. Partner nih Pak. Iya, nanti sudah diceritakan oleh Buhani. Kemudian kegiatan-kegiatan kita ini di sini tidak lepas dari dukungan Pak Dwi ini. Beliau kalau dengan perikanan, wah sudah pokoknya saya yang dikejar-kejar malah ini Mas. Kalau enggak nanti terus di WA ya. Oh ini Mas ini tanggapannya gimana? Tapi kita senang ya. Kita banyak sekali didukung oleh ya mitra kita, teman kita yang ada di Komisi B, sehingga kegiatan kita semakin berkembang dan yang jelas kita bisa memfasilitasi para pelaku usaha kita, mulai dari perikanan yang di budidaya, kemudian yang di tangkap laut itu nelayan, kemudian pengolah, pemasar, itu semua kita fasilitasi. Kita bersama-sama dengan Pak Dwe ini untuk saya Pak Dwe aja, nama bedanya kan. Kalau kita akrabnya juga ngatur kok Pak Meniko. Disebutkan langsung Pak Dwe langsung wah. Ya gitu. Nah itu ya mudah-mudahan ya kita bisa bersama-sama memfasilitasi. Nah terutama hari ini untuk pengolahan ini, kalau kita lihat konsumsi ikan kita itu pada, kalau kita lihat tren per tahunnya itu kita tahun 2017 ini kita masih sekitar 17 kg per orang per tahun. Nah, sekarang di tahun 2020 ini kita sudah 31, hampir 32.
kilogram per kapita per tahun. Jadi kita 1 tahun selalu naik. Nah, yang perlu kita gambarkan, kalau kita naik 1 kilogram per orang per tahun saja, itu kalau dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada di DIY 3,5 juta, itu berarti kan 3,5 juta kilo. Kalau dijadikan ton kan berarti dibagi 1000, berarti kan 3.500 ton itu untuk 1 orang. Nah, kita untuk tahun 2019 ke 2020 ini naik 3 digit, jadi naik 3, berapa. Berarti kan kalau dikalikan sudah sekitar 10.000-an ton ikan yang harus disediakan. Nah, ini kalau nanti tidak kita imbangi tadi dengan pengembangan produksi yang ada di perikanan tangkap laut, kemudian intensifikasi yang ada di perikanan budidaya, ya nanti banyak ikan yang masuk dari luar. Betul. Padahal kan ini peluang yang harus kita tangkap. Artinya kita bisa mengembangkan semaksimal mungkin. Karena menurut data kita itu kan dalam 1 tahun itu kita sekitar 120.000 ton ikan yang harus disediakan. Tapi produksi kita baru 100.000 ton, kurang sedikit. Berarti kan kita masih ada 20.000 ton. Itu yang dari luar. Betul. Termasuk yang isu ikan lele tiap hari 10 ton dari luar. Itu ya kalau dihitung ya betul lah. 10 ton kalau kali 1 bulan 30 hari gitu kan sudah 3.000 kali 12 ya betul sekitar 3.500-an 3.500-an ton ya dalam 1 tahun. Berarti pas berarti kenaikan 1 kilogram per orang per tahun tadi. Padahal kita naiknya 3 digit. Berarti kan masih kurang. Berarti ini untuk mencapai apa yang seperti disampaikan Pak Bayu tadi, ada keterkaitan dengan pihak mungkin Iwan, jadi termasuk Pak Duet di sini. Juga ada peran dari kerjasama juga toh Pak Tonya. Nah ini mungkin dari Pak Duet sendiri, adakah upaya untuk memperkuat program pembangunan kelautan dan perikanan di DIY ini Pak? Ya, salah satunya Pak Bayu tadi sudah mengatur bahwa kita sedang, ini on proses ini, kita akan membuat pelabuhan di antara di Sing Gunung Kidul, Kadang sebelumnya sudah punya perencanaan ini Pak, tinggal nanti kita push di Jakarta. Mengapa demikian? Salah satu konsep bahwa laut menjadi halaman depan, dan halaman depan kalau laut pasti di situ ada hasil laut. Nah, bicara tentang kebutuhan tadi ada 3.000 asumsi ya, 3.500 ton per tahun ini memang harus dikaji kembali begitu. Apakah kita ini sebetulnya dari hasil laut kita ini mencukupi atau tidak? Oke. Baik pemirsa, dan mungkin kita melihat pandemi COVID-19 ini juga pengaruh juga ya, membuat perekonomian terkena imbasnya, dan mungkin salah satu termasuk di sektor perikanan kita aja. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di program acara kita Misoyo Mino. Janji bukan janji, bulan madu hanya mimpi, tapi janji memang janji di bibirmu. Kita akan nyambung kepada Pak Duet lagi. Tadi ada yang terhenti. Iya, betul. Pak Coba Duet kalau sudah muntup-muntup kan tadi. Oke, coba kalau kamu yang tanya bermuntup-muntupnya tuh keluar, Mas. Iya, ini kan terkait dengan biar mengkonsumsi ikan. Ini berarti kan biar orang itu tertarik, olahnya harus macam-macam toh, Pak. Itu apa mungkin kalau hanya digoreng atau apa kan mungkin kurang begitu. Nah, ini sekarang ini perkembangannya sudah seperti apa gitu. Ya.
Sebetulnya kita sudah melakukan itu, termasuk kita punya inkubator yang dipelopori beliaunya ini. Nah, tetapi ada permasalahan sebetulnya. Bagaimana sekarang meningkatkan konsumsi masyarakat dari 32 kilo per tahun itu bisa meningkat kembali. Nah, ini sebetulnya kenapa sih masyarakat tidak mengkonsumsi atau menyukai ikan? Apakah ikan itu tidak enak? Belum tentu. Mungkin ketersediaan, mungkin harga, atau dia tidak ada pilihan olahan, kan begitu. Nah, sebetulnya ini hulu sampai hilir, Mas. Hulu sampai hilir bicara tentang, karena bicara tentang olahan tadi pasti orientasinya adalah kita dagang, kita jual ini. Nah, kan ada masyarakat yang dia mengolah sendiri, betul, mengolah sendiri, ada yang dijual. Nah, sebetulnya kita punya program yang namanya alih teknologi. Nah, alih teknologi ini kami dinas memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah dari bahan baku ikan. Nah, setelah ini diolah sebetulnya, sebentar, saya ulangi ya. Jadi kita nih kalau bicara tentang ikan tadi di dinas yang dipelopori Pak Bayu ini, kita punya yang pertama gemar makan ikan dulu, Mas. Masyarakat diajar gemar makan ikan dulu. Masyarakat diajar gemar makan ikan. Setelah gemar makan ikan, harapannya masyarakat berpikir kembali ketika dia hanya mengolah untuk dikonsumsi sendiri, bagaimana mengolah tetapi bisa dijual. Oke. Nah, dijual ini di fase program alih teknologi informasi, di mana masyarakat diberikan pelajaran untuk olahan ikan. Itu. Nah, setelah itu selesai, masyarakat mengolah. Nah, ini yang belum, menurut saya ini yang belum masif di kebijakan adalah bagaimana sih sebetulnya kita mempersiapkan pasar. Ya, ada olahan masyarakat itu membuat produk mesti juara. Gawe produk ya. Betul. Persoalannya adalah kepastian pasar untuk menjual produk ini yang masih menjadi masalah. Mau menjual lewat offline maupun online itu teknis. Betul. Tetapi bagaimana produk ini bisa sampai kepada pasar ini memang butuh proses ini. Karena apa? Ketika sampai kepada pasar pasti ada perizinan. Walaupun itu tidak dihandle oleh dinas kelautan. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang UMKM dan gitu dalam sisi olahan, kita tidak hanya bisa berharap kepada dinas kelautan saja, gitu. Karena semua terkait nih, Pak. Ya, karena ketika bicara perizinan bisa diindak, bisa di UMKM. Betul. Belum nanti kita bicara tentang alat produksinya. Karena ngolah dia dengan teknologi yang bagus supaya hasilnya bagus, tidak hanya di dinas kelautan, bisa indak, bisa UMKM. Bagaimana memasarkannya? Hari ini karena kita pandemi ya. Karena kita pandemi bahwa daya beli masyarakat itu rendah sekali. Berkurang juga Pak. Ya, skemanya masih online. Kan kita membatasi pertemuan. Betul. Online. Nah, ketika online pasti harus disiapkan apa itu supaya masyarakat mau membeli. Berpikirnya adalah membeli barangnya masih membayar ongkirnya. Di dinas UMKM koperasi sudah menggratiskan ongkir gitu. Tadi ini saling berkaitan, tidak hanya bicara tentang tempatnya Pak Bayu nanti akan mengoptimalkan ketersediaan si ikan tersebut ya Pak. Iya, bahan baku, walaupun ada sisi juga di dinas kelautan juga memberikan ruang untuk pelatihan olahan. Tapi selanjutnya itu semua OBD bisa terkait. Sekarang terkait ketersediaan. Nah, ketersediaan ini sebetulnya yang harus kita support, yang harus kita gerakkan itu para nelayan. Atau karena di laut kita kan kadang musiman Pak, saiki pas musim gereh, saiki pas musim ikan ini. Nah, itu bagaimana Pak untuk mencapai target ketersediaan tadi Pak? Kita ini punya laut. Nah, kita data sebetulnya ketersediaan mereka nelayan itu berapa sih sebetulnya, dia bisa menghasilkan sehari itu berapa. Nah, untuk mengoptimalkan ketersediaan tadi untuk mencukupi kebutuhan di kebijakan kami pasti akan berpikir alat tangkapnya. Karena alat tangkap ini akan memengaruhi berapa sih kita mendapatkan ikan. Ini penting sekali. Hasil tangkapannya gitu. Hasil tangkapannya. Yang kedua adalah kepastian setelah nelayan itu dapat ikan sampai di daratan itu ada kepastian dibeli. Kalau nggak dibeli repot ini. Oke. Itu nanti ada rasa malas mereka mencari ikan juga Pak J. Saya tadi sampai kepada olahan tadi. Kalau ketika mengolah harus ada kepastian pasar. Demikian juga nelayan ketika dia mendapatkan hasil tangkapnya, dia butuh kepastian pasar.
Oke Pak, nah ini terkait dengan pengolahan ini pemirsa ya. Kalau kita sudah masuk ke pengolahan berarti kita harus akan menuju ke Mbak Hani sebagai pelaku UMKM terkait pengolahan ikan ini. Nah ini nuwun sewu Mbak Hani, sampai saat ini jenengan sebagai pelaku UMKM terkait mungkin masakan-masakan ikan ini olahan ikan ini bagaimana? Ada keluhankah terkait ketersediaan yang tadi kita bahas Mbak Hani? Napa Mbak? Unek-uneknya jenengan. Kalau tentang ketersediaan bahan baku, kontinuitas ketersediaan bahan baku, memang ada masanya kita benar-benar sulit mendapatkan bahan baku. Gitu. Tapi kalau untuk pasar setelah jadi olahan, alhamdulillah pasar di Jogja masih sangat bagus. Bagus ya. Iya. Itu untuk ketersediaan. Nah, setelah panjenengan olah, itu adakah kesulitannya untuk yang pemasaran online ataupun offline seperti yang tadi disampaikan Pak Dwe? Mas Iso, aku rada protes. Nah, pripun Mbak? Jadi kadang-kadang kita sulit tadi, beliaunya mengatakan kadang-kadang sulit mendapatkan ikan. Nah, ini tadi, ini menjadi pemikiran kita Mbak. Berarti kita harus agak kreatif. Bagaimana ikan yang ada itu tetap kita masak dengan berbagai macam menu. Masyarakat itu ketika disodorkan menu pasti dia mau kok. Variasinya itu ya? Variasi. Mamanya sekarang ini lagi ono teri. Ya. Bagaimana kita mengolah teri itu? Teri crispy. Jadi rasa pemenasan terkendala itu. Jus teri. Oke, lanjutkan Mbak. Oke, adakah setelah pengolahan tadi jadi, adakah juga mungkin susah untuk pemasarannya baik online maupun offline Mbak Ani? Alhamdulillah kalau untuk pemasaran selama ini kami tidak begitu ada kendala karena permintaan pasar untuk olahan ikan itu masih sangat bagus. Jadi kami masih tetap bisa berproduksi rutin setiap harinya dengan kapasitas produksi per hari 200 sampai 250. Kalau di tanggal muda bisa 300 kilo. Wow, nek tanggal muda. Nek tanggal tua meng baru sambel bawang. Niki wiyoga niki. Mangan iwak niku meng nek resesi kok. Iya, gratisan dia gratisan toh. Ini Ini nyambung ini Mbak Ani sudah menceritakan. Dia tadi Mbak Ani bercerita kalau mungkin pemasaran dan lain sebagainya pasti akan ada kendala. Masalah Ya, terkait apalagi saat pandemi seperti ini, seperti yang Pak Dwe aturkan tadi. Nah ini mungkin kita akan menuju ke dinas, ya Bapak Bayu. Terkait ini Pak, pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian kita ini imbasnya luar biasa. Nah ini seperti apa dukungan yang diberikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada para pengolah hasil perikanan kita ini Pak? Ya jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Hani ya, untuk pemasaran tadi beliau menyampaikan kan tidak berpengaruh. Ya memang pada awal pandemi COVID semua ya berpengaruh gitu. Tapi setelah waktu berjalan ternyata karena mungkin ikan itu kan sebagai salah satu untuk imun, sehingga kalau banyak makan ikan maka akan kebal terhadap COVID. Betul. Nah, itu sehingga pemasaran ya sudah hampir pulih lah. Kalau belum pulih seperti 100% seperti dulu ya memang karena daya beli ya. Daya beli kan ya itu sulit untuk harus secara ekonomi keseluruhan, perekonomian keseluruhan ya. Namun yang jelas untuk dunia kelautan dan perikanan tidak begitu berpengaruh. Jadi ya berpengaruh tapi mungkin tidak signifikan. Artinya apa? Artinya yang nelayan ya tetap menangkap ikan di laut, kemudian juga dapat ikannya karena ikannya tidak takut COVID, itu mau ditangkap. Kemudian juga pemasaran juga tidak masalah. Bahkan yang kita data di 2020 kita tetap masih kurang. Nah tadi yang disampaikan tadi oleh Pak Dwe tadi kan kalau kita kurang 1 kilogram per orang per tahun untuk menaikkan konsumsi ikan kan berarti kan sudah 3.500 kilo, 3.500 ton ya, 3,5 juta kilo atau 3.500 ton. Nah itu kalau dibandingkan dengan tangkapan nelayan kita itu sekarang baru 7.000 kurang lah, sekitar 6.000-an, 800, 6.900 gitu kan. Berarti dengan naik konsumsi 1 kilogram per orang per tahun saja itu sudah separuhnya dari produksi perikanan tangkap kita. Ya, sehingga tadi disampaikan Pak Dwe kan kita perlu pelabuhan
belum mengoptimalkan pelabuhan. Karena apa? Karena nelayan kita ini sepanjang 130 km panjang pantai kita dengan perahu motor tempel mayoritas kecil sekitar 400-an perahu motor yang operasional aktif. Ini kita sudah overfishing untuk di jalur mereka sampai dengan 4 mil. Sehingga kita perlu mencari ikan yang lebih jauh lagi. Nah, sekarang untuk mencari yang lebih jauh harus kapalnya lebih besar. Nah, kalau kapalnya lebih besar tidak bisa mendekat di pasir, perlu pelabuhan. Nah, sekarang kita baru punya satu yang operasional yang ada di Sadeng. Itu dengan produksi 3.000 ton per tahun, sehingga kita akan membuat lagi nanti yang kira-kira sebesar Sadeng, sehingga nanti harapan kita dari potensi laut yang hampir 1 juta ton per tahun, nah ini kita bisa ikut ambil bagian untuk bisa menangkap, karena nelayan kita pakai kapal kecil itu ya sampai di tengah tahu kalau ikannya banyak, tapi mau nangkap bawa pulang resiko ya Pak. Hanya bisa 2 kuintal itu satu motor. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ternyata selalu mensupport antara dinas sama pelaku UMKM ini pemirsa. Nah, untuk itu jangan kemana-mana. Nanti kita akan obrolkan lagi terkait UMKM kita yang tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Tetap di Misoyo Mino. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada lopan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Ya, kembali bergabung bersama kita lagi pemirsa. Nah, pemirsa, di antara kita kan ada Mbak Ani tuh, beliau jagonya untuk pengolahan ikan ya. Variasi itu. Betul. Nah, silahkan kamu tanya sebenarnya biyen ki untuk inspirasi memasak itu apakah mungkin sumbernya dari Pak Bayu atau dari Sopo ning sor Petringin apa kepiye biyen ceritane Mbak? Atau mungkin beanan sama Pak Duet. Nah, ora nyambung kakak kuwi. Maksudnya kan konsultasi untuk bisnis itu loh. Loh, Pak Duet itu bisa masak tapi bukan ikan di laut. Apa? Ikan pausi. Nyanyi maksudnya. Terus oke Pak. Oke lanjut ya. Tentang mungkin Fania Food itu apa tuh Mbak sebenarnya? Sejarahnya itu loh. Sejarahnya kalau diceritakan panjang singkat aja nggih. Jadi saya mengawali usaha itu tahun 2008. Pada waktu itu saya masih gabung sebagai staf pengajar di salah satu lembaga pendidikan swasta yang ada di Jogja. Karena alasan klasiknya, alasan anak-anak nggak ada yang jagain, saya pengen suatu saat punya usaha yang bisa menghasilkan sambil bisa ngomong anak-anak. Nah, makanya namanya Fania Food, itu gabungan nama anak-anak, Fania dan Farel. Di tahun 2008, buru-buru saya kenal Pak Bayu. Jadi pada waktu itu saya tahunya itu pokoknya bisa bikin produk olahan ikan, karena kebetulan memang saya suka ikan, dan bisa menghasilkan uang. Nah, pada waktu itu awalnya hanya itu saja, pengen punya tambahan penghasilan. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah tahun 2010 kami bisa memasok ke 52 Superindo se-Jabodetabek. Saya masih kerja, masih sambil kerja. Dan tahun 2012 pertama kali saya didhawuhi lomba oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan bisa ke tingkat nasional untuk juara pengolah ikan terbaik kategori mikro tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 mendapatkan penghargaan dari Kompas Gramedia Group tabloid Nova sebagai perempuan inspiratif Nova kategori perempuan dan wirausaha di tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 alhamdulillah bisa 2 kali ketemu Pak Presiden. Nah, itu benar-benar dari awal saya mengawali usaha tidak pernah punya mimpi bisa seperti sekarang. Jadi intinya saya bisa belum pernah ketemu Pak Presiden. Oh gitu nji, malah pelaku UMKM-nya sampun Pak. Sampai luar negeri juga. Wow, luar biasa ini.
Ibu-ibu yang menginspirasi tentunya ini Tapi ya. ini membuktikan bahwa Mbak Ani ini orangnya nggak pernah tidur. Kok bisa? Kayak nganti rande mimpi kok. Saya melek terus. Loh, tidur tidak harus bermimpi mas, mengkokkan angan-angan itu bisa. Iya. Oke, Mbak, ternyata sudah banyak prestasi dan pengalaman yang membanggakan. Bahkan Pak Bayu aja sampai ngendiko, wong aku sing di kepala dasi malah ketemu presiden tuh katanya. Itu Anda luar biasa. Nah, mungkin Mbak mumpung ketemu dengan beliau-beliau saat ini terkait dengan dihadapkan dengan pengolahan ikan yang mungkin persaingan pasti aja Pak Dwek nggih. Nah, itu untuk saat ini peralatan, kecanggihan teknologi yang jenengan pakai saat ini ki le masak yuk nganggo badan biasa atau mungkin di versi bagaimana tuh ada kendala Mbak? Ya kalau untuk teknologi pengolahan mesin-mesin produksi yang kami gunakan itu tentunya sekali dua kali ada masalah, tapi alhamdulillah masih bisa teratasi. Jadi gini, di kami itu ada satu mesin yang menurut saya mahal karena harganya di atas 35 jutaan dan itu tidak ada serepnya. Jadi kalau rusak tidak bisa sehari jadi kalau dibaikin ke bengkel. Nah kalau pas mesinnya rusak ya otomatis kita kembali ke manual seperti itu. Tapi masih tetap bisa diatasi walaupun tim masak kami jadi pulangnya mundur jam 8 malam, jam 9 malam. Nuhun sewu, ini dikerjakan jenengan tuh mengerjakan sendiri atau memang ini kelompok seperti ibu-ibu PKK dan sampai semakin itu Mbak? Tidak Mas Tejo, jadi di kami itu sudah UP ya, unit pengolahan ikan yang sudah ber-SKP gitu ya Pak Bayu. Jadi sudah bersertifikat pengolahan. SKP itu sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan oleh standar ya, sudah standar ya. Produk kami juga sudah izin Balai POM gitu. Jadi kalau untuk produksi kami sudah percaya dengan tim produksi. Jadi nyun sewu saya itu hampir kalau ke Fania itu nggak setiap hari. Jadi saking sibuknya. Saking di sana sudah bisa saya lepas. Oke. Jadi tadi Mas Tejo menyebutkan banyak kompetitor. Alhamdulillah kalau kami di Poklasar DIY itu menyebut sesama teman pengolah bukan kompetitor Mas. Jadi kalau bisa asosiasi pengolah ya kami ada dalam satu wadah asosiasi. Jadi di asosiasi itu kami saling dukung. Oke. Jadi support satu sama lain saya juga ikut menjualkan produknya teman-teman yang ada di Bantul, di Kulon Progo. Silang begitu mungkin. Berarti mungkin istilahnya bukan kompetitor tapi mitra. Betul, nggih. Jadi justru luar biasa. Justru bermitra. Saya kira asosiasinya Mbak Fani kita inventarisasi. Sebetulnya kebutuhan apa sih dari sisi alat produksinya? Karena Mbak Fani sebetulnya sudah ngomongin pasar, dia sudah tersedia pasar kok. Nah, bagaimana sekarang memenuhi kebutuhan pasar itu pasti didukung oleh teknologi, alat produksi di dalamnya. Nah, ini aku pengen kalau asosiasinya kita pengen ketemu ini, sebetulnya supaya nanti kelompok-kelompok ini akan mensupport. Mbak Fani sekarang udah juragan kok, dia akan menyediakan pasar sampai kepada skema ekspor. Begitu, jangan keliru loh ya. Jangan keliru, banyak loh UMKM yang sedang ekspor sekarang. Nah, perizinannya di mana? Di Induk. Kita harus cari SKA misalnya, surat keterangan asal, Certificate of Origin, itu di Induk. Tuh Mbak Ani, jadi nanti bisa bertemu, dikumpulkan mungkin Bapak Rawo bisa mengadukan mungkin apa yang dihadapi kendala-kendala saat produksi gitu, Pak Nggih. Karena kebetulan informasi ini harus sampai Mas, karena nih teman-teman kita pemusik aja juga, tuh Mbak Galuh penyanyi juga usaha apa namanya rumah makan seafood juga Pak beliaunya itu, Mbak penyanyi, terus teman-teman ini yang ngibot itu juga chef atau tukang masak seafood juga itu. Jadi ini nyambung dengan teman-teman semuanya. Jadi monggo tadi yang disampaikan Pak Bayu, apabila pengen membentuk UMKM, pelaku UMKM ada baiknya kalau pengen menyampaikan mungkin apa ya istilahnya minta dampingi lebih terarah lagi dan alat-alatnya nanti bisa dibentuk proposal tapi ada bentuk kelompok ya Pak. Jadi kita ada asosiasi itu tiap kabupaten ada, kemudian ada dari tingkat kabupaten itu perwakilan nanti ada tingkat provinsi. Di masing-masing kabupaten kota itu ada. Yang di kota Poklasar. Ya ketuanya sama sekarang Bu Endang. Yang ketuanya Bu Endang ya, Bu Endang DU ya. Ya tadi mereka nanti selalu ada pertemuannya yang namanya asosiasi. Ya mungkin proposalnya ya bisa nanti kelompok itu bergabung dulu ke asosiasi. Kalau dulu seperti itu ya, era dulu. Tapi ketemu dulu sama saya dulu. Enggak Pak, jadi begini kalau
Oke, Pak Dwi nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ini Nah, biar Bapak pengen nyampaikan dulu, apa sih sebetulnya, jangan kemana mana pemirsa ya. Kayaknya ada sesuatu yang pengen disampaikan ya. Kita tetap di Misoyo Mino. Oke pemirsa, masih asik bersama kita ya di Misoyo Mino. Nah ini tadi Pak Dwi ini kayaknya menyimpan sesuatu yang disampaikan sampai beliau nanti kok, kudu lewat aku dhisik lho ya gitu. Nah, ini bulannya ya wes bujang buju. Nah makanya itu, aku nggak tahu ini sesuatu apa yang akan disampaikan oleh Pak Dwi. Monggo Pak, nuwun sewu Pak. Jadi bukan itu. Ceritanya begini. Kan proposal itu banyak di saya. Kaitannya dengan olahan ikan dan sebagainya. Tapi sebetulnya, maaf ini, dia belum paham tentang sebetulnya orientasinya kemana sih ketika dia minta olahan ikan itu. Saya tidak mau habis olahan selesai sudah. Oke. Nah ini sudah punya asosiasi di 4 kabupaten kota. Sudah punya asosiasi dan pasti di situ ada masalah supportnya. Kalau olahan barangkali sudah paham tentang olahan, tetapi untuk memenuhi pasar pasti di situ produksinya harus didukung oleh alat produksi. Saya ngomong ini nggak double, ini kan terkenal double dari ini. Kalau Pak Dwi kalah. Saya selalu ngomong dasar saya ada regulasi. Baru mengatakan tadi ada Perda 11 2010 tentang olahan ikan. Jelas di situ. Berarti mengolah ikan sudah diatur di dalam peraturan daerah. Ada Pergub 71 2020 tentang apa? Tata niaga, kepastian antara produsen dan konsumen. Di dalamnya ada supporting sampai kepada pembiayaan, sampai kepada perizinan. Nah, ketika asosiasi tadi sudah ada, mari kita ketemu. Sebetulnya masih ada masalah apa? Perizinan penting sekali loh. Karena mau bicara tentang skema offline maupun online perizinan ini penting supaya untuk masuk di pasar di sana. Betul. Itu. Yang kedua, alat produksi tadi. Alat produksi yang kita butuhkan apa sih? Kalau asosiasinya kan sudah ada aktivitas ini, tinggal kita support. Supaya apa? Ketika pemula-pemula ini akan meminta pelatihan, dia sudah punya gambaran. Saya pengen seperti Mbak Tan. Maksud saya begitu. Ada motivasi tersendiri. Karena apa? Real sudah ada bukti begitu. Bukti konkret ya Pak. Iya, kalau pelatihan belum ada bayangan ya sudah biasanya pelatihan dapat alat ya sudah alatnya bisa dijual juga. Betul, kadang kan yang melakukan langsung ada kendala nggih Pak nggih. Begitu. Oke. Ini terima kasih sangat Pak Dwi. Ya, tetapi kalau ini bicara dengan mari kita mulai dari asosiasi organisasi yang sudah terbentuk, saya kira ini menjadi skala prioritas kita. Untuk apa? Untuk memotivasi pemula. Oke, tepuk tangan buat Pak Dwi, ini luar biasa ini. Supportnya bagus dan keterbukaannya untuk menampung aspirasi. Ini jadi wakil rakyat tenan seperti Pak Dwi, tepuk tangan dong. Oke, baik. Dan ini di segmen kesimpulan ini kita akan menuju ke Bapak Kepala Dinas. Pak nuwun sewu Pak, terkait dengan tema kita UKM pengolah dan pemasar hasil perikanan ini sebaiknya bagaimana Pak di segmen akhir ini? Monggo ajakannya atau sarannya terkait ketersediaan ikan kita dan lain sebagainya, monggo Pak. Jadi untuk kelancaran UMKM pengolah ini kita harus siapkan mulai dari hulu ya, artinya persiapan budidayanya ikan, kemudian petangkapan ikannya, sehingga ya UMKM nanti bisa berproduksi dengan lancar. Kemudian kita tangani juga pemasarannya, jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian untuk pengolah ya mari kita tingkatkan aktivitas di asosiasi ini, karena asosiasi supaya nanti ya tadi yang disampaikan Pak Dwi, kita sudah ada dasar-dasar hukumnya. Tapi kalau kita asosiasi tidak pernah bertemu, kemudian ya membentuk kelompok-kelompok baru yang tadi diaturkan Pak Dwi, ya nanti kalau kita langsung menguturkan bantuan ya bisa tadi itu resikonya tidak dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga peran dari asosiasi dalam mewadahi kelompok-kelompok ini mari kita tingkatkan, itu saja. Siap. Oke Pak, ada tambahan? Monggo. Ya, dari harapan kami kalau kita sudah ketemu asosiasi, Mbak, kita baru saja membeli ex Hotel Mutiara. Oh, yang depan Malioboro aja Pak. Betul. Kita akan gunakan untuk UMKM. Wow, luar biasa, hebat ini.
sehingga asosiasi olahan ikan punya peluang untuk masuk ke sana. Oke. Tetapi, akan disentralkan sana Pak besok? Iya, UMKM di sana semua. Ada olahan ikan juga di sana nantinya. Nah, mengapa saya tadi katakan perizinan harus komplit? Karena nanti hanya ada kurasi kan? Ada kurasi seleksi nih. Siapa yang boleh masuk di situ? Pasti perizinan akan menjadi pertimbangan. Betul. Nah, ini harus kita siapkan dulu. Kalau nggak kita siapkan, kita pasti akan menjadi penonton yang baik. Nah, sangat disayangkan. Tambah lagi ya. Jadi menyambung tadi Pak Duet terkait dengan perizinan. Kita di DIY ini sudah ada 520 pengolah ikan yang sudah ber-SKP 27 ya. Yang ber-SKP ini terkait dengan perizinan biasanya sudah memenuhi. Nah, nanti yang diatur ke Pak Duet tadi, kalau nanti Hotel Mutiara bisa dipergunakan untuk UKM, kita sudah artinya nanti los atau kios untuk pengolah hasil perikanan kita siap Pak. Kita ada 27 yang sudah izin. Kalau produk SKP-nya, produknya itu sudah sekitar 70-an Pak. Oke. Harapnya ketemu Pak. Akan lebih terfasilitasi nanti ya kalau kita ada. Oke, Mbak Ani sendiri, monggo ajakannya kepada teman-teman di luar sana karena sebentar lagi kita akan punya tempat loh sebenarnya disampaikan oleh Pak Duet tadi, monggo semangatnya. Tempat terpesona loh Pak. Oke. Hotel Mutiara itu sudah kita beli. Wow. Monggo Mbak Ani, monggo ajakannya untuk teman-teman semuanya. Dari dulu kami UMKM di Jogja itu pengen punya sentra untuk mendisplay produk-produk kami. Jadi Jogja itu kan untuk kunjungan wisatanya luar biasa. Tapi selama ini kami itu merasa kok di kota yang lain, tidak saya sebutkan kotanya, itu ada gitu. Bus bisa masuk semua, kemudian mereka belanja di banyak display-display teman-teman UKM. Tapi justru di Jogja yang kami itu notabene kunjungan wisatanya luar biasa, tapi kenapa tidak bisa tersentral gitu? Betul. Sabar, sebentar lagi Mbak Ani. Benar-benar mimpi kami Pak. Inkubator bisnis penting ini. Nah, sebenarnya kita punya Menteri Suparno itu kan kita nyewa juga ya. Dan sebetulnya dinas bisa nyewa. Jangan lupa bahwa UMKM kita di dinas UMKM per tahun kita itu pasti ngeblok mal-mal untuk memanfaatkan. Betul. Ketika kita belum punya tempat display, kita nyewa dulu bisa. Nah, harapan kami Mutiara ini akan menjadi harapan kita. Betul, tidak akan pindah-pindah aja Pak. Oke, gitu ya Mbak Ani ya, nyambung nggih, persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tempat UMKM yang baru sentral, yang baru di Kota Yogyakarta ya. Terima kasih pemirsa, asik sekali obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan pokoknya ajakan kita, ayo semangat kita untuk mengonsumsi ikan. Betul. Gitu ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Bayu Mukti Sasongko MSI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, juga Bapak RB Dwi Wahyu, Wakil Ketua B DPRD DIY, juga Mbak Ani Kusdaryanti UKM Fania Food. Semangat selalu. Dan kita akan undur diri, kita ketemu di acara Misoyomino berikutnya. Jangan lupa tonton terus acara kita ini hanya di Misoyomino, dan terima kasih juga kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Saya Dimas Tejo, Kursi Panja. kita undur diri. Salam semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segoro Anglia numpak layar ing dina Minggu ke mari wisata alon braune wos nanya ya banyu bendala ora jemu-jemu karo mesem koyo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene
sesok esok